السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره وخليله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصحت الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكشف الله به الأمة وتركنا وعنه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kata yang lebih sempurna untuk membasahi lisan seorang muslim melainkan bersyukur semua karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalimat alhamdulillahirabbil alamin merupakan kalimat yang sangat sempurna untuk membuktikan bahwasanya kita mengakui semua nikmat yang diberikan kepada kita itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Alangkah cepatnya Ramadan ini berlalu. Alangkah hari-hari di bulan Ramadan ini berlalu. Maka sungguh sangat merugi. 10 hari yang sebentar lagi akan lewat, tetapi kita tidak mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sungguh kita tidak akan tahu apakah tahun yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang, kita akan menjumpai bulan ini. Maka sebaik-baik muslim adalah mereka yang mampu menggunakan bulan ini dengan penuh kebaikan. Walaupun mungkin hari ini, bulan ini, atau Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Hari ini semua kaum muslimin harus memulai Ramadannya di rumah-rumah masing mereka. Mereka tarawih dia mulai dari rumah mereka. Membaca Al-Quran dari rumah mereka. Bahkan salat wajib mereka lakukan di rumah-rumah mereka. Tapi sungguh kemuliaan Ramadan ini tidak akan pernah berkurang. Ramadan ini tidak akan pernah habis lantaran kita mengalami musim yang penuh dengan musibah ini. Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah, seorang muslim tentunya ketika menghadapi situasi yang sangat berat seperti ini harus menghadapi dengan keikhlasan tentunya. Harus menghadapi dengan ilmu. Bukan hanya menghadapi dengan hawa nafsunya. Salawat dengan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tuntunan kita, tauladan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Maka beliau adalah seorang ayah yang sangat sempurna, teladan para ayah yang sangat sempurna. Beliau adalah seorang suami yang sangat sempurna bagi mereka yang mengharapkan, yang mendambakan menjadi seorang suami yang ideal bagi istri mereka. Maka beliau adalah seorang pemimpin
teladan pemimpin bagi mereka yang Allah amanahkan kepemimpinan. Maka sungguh sangat merugi kalau ada seorang hamba yang mengaku cinta Rasul, tetapi ia tidak mau mengambil teladan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Bahagia, kalimat yang sangat sederhana. Kalimat yang sangat sederhana yang kalau kita tanyakan kepada semua orang, mereka akan menjawab dengan apa yang mereka miliki dari pandangan mereka. Maka ada orang yang mengatakan bahwasanya bahagia adalah ketika memiliki harta yang sangat banyak. Bahagia adalah ketika kita memiliki semua apa yang kita inginkan. Seakan-akan ketika kita memiliki dunia dan seisinya itu merupakan kebahagiaan sang sejati. Tetapi kita lihat, dan fakta banyak sekali membuktikan banyak mereka yang kaya raya, para miliarder, yang ternyata di akhir hayatnya mereka mati, mereka meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak bisa merasakan kenikmatan apa yang mereka kumpulkan selama hidup mereka. Tetapi kaum muslimin, seorang mukmin memiliki panduan ilmu untuk mengungkapkan apa sih itu bahagia. Maka berbicara tentang ilmu, keutamaan orang yang memiliki ilmu adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, illa nazalat 'alaihim sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullah fi man indah." Maka seorang muslim ketika menghadapi segala problematika kehidupan dengan ilmu, maka sesungguhnya telah mengambil dalil pedoman yang telah Allah turunkan kepada nabinya. Maka di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar menuntut ilmu, orang yang mendatangi suatu majelis adalah sebagaimana yang Rasul sabdakan, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu majelis kemudian belajar Al-Quran, mentadabburinya, kecuali Allah akan menjamin kepada mereka 4 hal. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Dan rasa bahagia itu atau ketenangan itu merupakan bagian dari rasa bahagia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan turunkan kepada mereka yang menuntut ilmu, yang mendatangi suatu majelis, Allah turunkan kepada mereka rahmat. Tidak cukup itu, wa hafathumul malaikah, dan Allah akan mengutus malaikatnya untuk selalu menaunginya. Lagi.
karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya orang yang mendatangi suatu majelis itu tidak sia-sia. Meskipun hari ini berbeda dengan kebiasaan kita yang bisa mendatangi majelis langsung berhadapan dengan para kiai kita, para ustadz kita. Tetapi hari ini dengan kemajuan teknologi, maka kita berharap semoga ini bagian dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Dan kita berharap Allah turunkan kepada kita. Allah turunkan kepada kita apa yang Nabi kita SAW berikan kepada. Itulah kenapa antara kebahagiaan dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Orang mau bahagia itu butuh dengan ilmu. Dan orang yang berilmu, khususnya ilmu syar'i, sudah dipastikan dia akan berbahagia. Maka sungguh salah kalau ada orang yang mengatakan saya sudah bahagia, tidak butuh dengan agama, tidak butuh dengan ilmu-ilmu yang menyulitkan, tidak. Tetapi antara bahagia dan ilmu itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam hal ini kita harus bersyukur, ya. Ramadan hari ini di tengah pandemi COVID-19, wabah corona, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Dan kita masih bisa mendatangi majelis, mendengarkan ceramah meskipun kita tidak mampu hadir. Dan kita berharap semua itu mampu menjadikan kita bahagia menyambut bulan Ramadan ini. Maka musibah ini bukan menjadi alasan. Bukan menjadi alasan kita untuk kemudian tidak bahagia ketika menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka subhanallah, inilah betapa mulianya seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki ilmu yang tinggi, ilmu syar'i yang tinggi, maka ketika dia menghadapi musibah, misalkan hari ini, maka ia akan hadapi dengan penuh bijaksana. Dia akan menghadapi dengan keridhaan, tidak dengan hawa nafsunya. Tidak kemudian dia protes menyalahkan zaman, menyalahkan fulan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan ini dan tidak. Tetapi seorang muslim yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, ia akan menghadapi musibah itu dengan ilmunya. Dan dengan ilmu itu, dia akan merasakan bahagia. Alhamdulillah, ala kulli halin. Bahwasanya musibah ini pasti akan ada hikmahnya. Dan subhanallah, musibah ini mengajarkan kepada keluarga muslim hari ini agar para ayah mereka lebih dekat dengan keluarga mereka, dengan ayah dan anak-anak dan istri mereka. Agar orang tua lebih dekat kepada istri dan anak-anaknya, mengajarkan menjadi imam ketika sholat. Yang mungkin ada sebagian kaum muslimin yang tidak bisa untuk menjadi seorang imam, untuk mengimami anak dan istrinya tidak bisa. Tapi alhamdulillah, kita katakan alhamdulillah, hikmah di antara musibah ini adalah agar kita semakin sadar bahwasanya kehadiran seorang suami di tengah keluarga itu sangat penting. Maka jangan kita sikapi, waduh, musibah ini telah menjadikan kita sengsara. Ada sebagian saudara kita yang di PHK, ada yang dirumahkan, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Betul.
Itu sesuatu yang sangat benar. Tetapi dengan ilmu yang kita miliki, dengan agama, dengan syariat yang mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi musibah, maka ketika kita ridho dengan semua itu, kita mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, bismillah. Kita katakan bismillah, kita ridho dengan apa yang telah diputuskan oleh pemimpin kita, maka insya Allah Allah akan kembalikan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan inilah indahnya syariat kita. Itulah ilmu yang kemudian ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan kita untuk selalu bersedih. Tidak ada alasan untuk kita kemudian mengeluh bahwasanya musibah ini telah menghancurkan karir kita. Tidak. Telah menghancurkan pekerjaan kita. Tidak. Dengan musibah ini kita akan semakin tersenyum. Kita selama ini kehidupan. Maka ikhwati wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Konsep bahagia dalam Islam itu memang sederhana. Sebagaimana kalau kita melihat ada seorang anak-anak yang sedang bermain kelereng. Mereka begitu enjoy-nya, mereka begitu santainya, mereka begitu menikmati permainan tersebut. Ketika kita tanya, nak, mainan seperti itu apakah membuat kalian senang? Mereka akan mengatakan, iya, senang. Karena kami bisa berlari-larian, kejar-kejaran dengan teman-teman yang lain. Maka sebagaimana perkataan orang, bahagia itu sangat sederhana sekali. Sangat simpel sekali. Tetapi ketika bahagia itu tidak dibarengi dengan ilmu, maka itu bukan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Kita masih ingat bahwasanya wabah yang melanda hari ini bukan satu-satunya wabah. Ternyata jauh sebelum wabah ini muncul, itu sudah banyak sekali wabah yang pernah ada di muka bumi ini. Kita pernah mendengar wabah Ta'un Amwas, yang diriwayatkan ada sebagian para sahabat yang menjadi korban dari ganasnya wabah Ta'un tersebut. Dan kita mendapatkan panduan syar'i dari peristiwa tersebut melalui lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ketika itu dipraktekkan hari ini, maka insyaallah korban-korban yang meninggal tidak akan sebanyak hari ini. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengisahkan dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yang di dalamnya membahas tentang wabah Ta'un, keutamaannya orang yang tertimpa musibah tersebut. Maka beliau mendapati atau mengisahkan kepada kita, ketika seseorang atau ketika kaum tersebut memutuskan tanpa dibarengi ilmu, tanpa panduan ilmu, maka hasil yang akan terjadi adalah sebuah kebinasaan. Dan itu betul. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut
ketika para ulama sudah memberikan fatwa untuk tidak keluar dari rumah-rumah mereka, agar mereka terhindar dari musibah tersebut, tetapi ada orang yang mengatakan, dulu ketika kami dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Al-Mu'ayyad, kami melakukan seperti ini. Kami keluar dan kami berdoa di tanah lapang. Kami berdoa bersama-sama, mengangkat tangan kami. Kita berharap agar wabah ini segera dihilangkan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam sehari justru orang-orang yang meninggal, korban yang meninggal itu lebih dari 1.000. Maka inilah pentingnya ketika kita menghadapi musibah ini dengan ilmu, maka hasilnya adalah sebuah kebahagiaan. Lantas apa sih bahagia dalam pandangan kita? Bagaimana konsep Islam dalam mengajarkan kebahagiaan itu? Maka seringkali kita berdoa setiap hari. Doa, zikir pagi dan petang yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, yang kemudian sampai kepada kita. Konsep kebahagiaan yang Nabi di dalam doa yang seringkali kita baca di pagi dan sore hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita sebutkan bahwasanya bahagia itu sangat sederhana sekali. Itulah kenapa konsep Islam ketika menjelaskan bahagia itu sangat sederhana sekali. Tidak perlu dengan apa yang pernah kita sebutkan. Yang sudah kita sebutkan, menumpuk harta dan sebagainya, tidak. Tetapi dengan kita mengamalkan hadis ini, maka kita akan tahu apa sih yang disebut dengan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Inilah hakikat dari sebuah kebahagiaan yang sangat sejati, kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama adalah ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita semakin berilmu, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki menjadikan kita semakin takut, bukan justru ilmu yang kita miliki kemudian kita jadikan untuk membodohi orang lain. Maka sesungguhnya ini bukan konsep dari kebahagiaan. Sesungguhnya ini bukan hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kita bisa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan sentuhan hidayah, kita sampaikan hidayah kepada mereka. Kita ajak saudara kita agar mau mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Maka ilmu yang bermanfaat adalah menjadikan orang tersebut semakin dekat dengan manusia. Artinya menjadikan ia tawadhu kepada manusia. Tidak kemudian menjadikan sombong, merasa orang yang alim, merasa orang yang pintar. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Seringkali kita mengeluh, sudah sering pergi ke majelis taklim, tetapi tidak kunjung menjadi baik. Masih selalu berbuat maksiat dan sebagainya. Maka kita tanyakan pada hari kita. Boleh jadi ilmu yang kita pelajari belum bermanfaat bagi kita. Karena sesungguhnya ketika ilmu itu bermanfaat bagi kita, maka rasa bahagia itu akan datang dalam diri kita. Ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita mampu mengajak orang lain, kita mampu mengajar, maka itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Bahagia karena kita mampu mengajak orang lain. Bahagia karena dengan izin Allah kita bisa memberikan, mengajarkan orang lain ilmu. Kemudian yang kedua, konsep bahagia yang Islam ajarkan adalah warizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Karena kita tahu bahwasanya makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita yang nanti akan menjadi daging, kata Nabi kita SAW, tidaklah daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali api neraka itu lebih berhak untuknya. Maka tentunya kita harus berhati-hati. Apa yang kita makan dalam rumah kita, apa yang kita makan, apa yang kita bawa dalam rumah kita, yang kemudian kita makan, yang kita berikan kepada anak dan istri kita, apakah sudah halal atau belum? Apakah sudah thayyib atau belum? Karena boleh jadi, kenapa kita sering sedih? Kenapa keluarga kita sering bertengkar? Suami istri bertengkar. Karena boleh jadi ada makanan haram yang mereka konsumsi. Kenapa anak sulit belajar? Kenapa anak sulit menghafal Al-Quran? Boleh jadi ada makanan yang haram yang dimakan oleh keluarga tersebut. Maka bagaimana mungkin kebahagiaan itu akan datang ketika keluarga tersebut makan dari makanan yang haram. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan, mengijabahi doa orang yang di dalam tubuhnya itu ada makanannya. Bahkan tidak harus makanan, baju yang ia kenakan, baju yang ia pakai, ketika itu ia hasilkan dari hasil yang haram,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan. Tentunya kita ingat bagaimana kisah seorang musafir yang rambutnya penuh dengan debu. Bajunya sudah sobek, compang-camping. Kemudian ia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Berharap agar Allah turunkan makanan kepadanya. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki kepadanya. Tetapi makanan yang ia bawa, bekal yang ia bawa, minuman yang ia bawa, bahkan pakaian yang ia kenakan itu dari hasil yang haram. Fa'anna yustajabu. Fa'anna yustajabu lah. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan? Maka ini menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Karena ternyata konsep bahagia yang Islam ajarkan adalah cukup dengan makanan yang thayyib, maka seorang muslim itu akan bahagia. Di samping memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena tentunya untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan yang thayyib harus dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, konsep Islam dalam mengajarkan bahagia adalah wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. Dan tentunya agar amalan kita diterima, di antaranya adalah kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang thayyib, makanan yang baik. Dengan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permintaan kita. Maka inilah rahasia dalam doa yang sering kali kita panjatkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ketika kita memiliki tiga hal ini, maka sesungguhnya kita telah memiliki kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang selalu kita idam-idamkan. Karena ternyata bahagia itu tidak mesti dengan memiliki harta yang sangat banyak. Terkadang kita makan dengan lauk seadanya, dengan istri dan anak-anak kita, dan semuanya ridha, semuanya ikhlas dengan makanan tersebut, hati sudah tenang, hati sudah bahagia. Tetapi ada saudara kita yang makan makanan dengan makanan sangat banyak sekali. Di meja makan tersebut penuh dengan lauk pauk. Tetapi setelah makan usai, mereka tidak bahagia. Mereka tidak merasakan kenyamanan. Karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan ada hasil dari yang diharamkan. Maka subhanallah, betapa sederhananya konsep bahagia dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita konsep yang sangat sederhana untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Maka betul bahwasanya bahagia itu sangat sederhana. Dengan kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin takut bukan untuk mencurangi orang lain. Bukan ilmu yang kemudian kita gunakan untuk mengambil harta orang lain. Harta rakyatnya, tidak. Tetapi ilmu yang menjadikan kita semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang baik, maka yang gizi, maka kemudian semua permintaan kita, semua amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebuah kebahagiaan yang sangat sempurna.
Maka kalau kita tidak mendapatkan 3 hal itu dalam kehidupan kita, dalam diri kita, maka tanyakan. Tanyakanlah kepada diri kita. Kita bermuhasabah. Mungkin ada cara yang salah dalam kita menuntut ilmu. Mungkin ada makanan yang salah, ada makanan yang haram yang selama ini kita konsumsi. Dan mungkin ada amalan, suatu amalan yang kemudian menjadikan amalan itu rusak, yang pada akhirnya Allah menolak amalan tersebut. Maka tentunya kita harus senantiasa melihat. Kita harus senantiasa melihat diri kita. Apakah semua hal itu sudah kita praktekkan? Apakah semua hal itu sudah kita miliki atau belum? Kalau belum, maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut, semakin tawadhu, maka kita khawatir. Sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wanti-wantikan. Ketika Rasulullah menggambarkan bahwasanya nanti ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim, orang-orang akan berbondong-bondong kepada orang yang jahil, yang kemudian mereka angkat sebagai pemimpin mereka. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yantazi'u biqabdil ulama. Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fasu'ilu 'an ilmi fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka inilah suatu prediksi yang Nabi kita SAW prediksikan, bahwasanya ketika Allah hendak mengambil suatu ilmu, maka Allah tidak mengambil ilmu tersebut. Allah tidak mengambil ilmu itu secara sekaligus, secara langsung, tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, mewafatkan para kiainya. Maka apa yang terjadi? Ketika tidak ada seorang yang alim, maka orang-orang berbondong-bondong menjadikan orang yang bodoh itu sebagai seorang pemimpin. Mereka meminta fatwa kepada orang yang bodoh tadi, pemimpin yang bodoh tadi. Maka apa yang terjadi? Fa'aftau bighairi ilmin. Maka pemimpin yang bodoh tadi berfatwa, mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Maka apa yang terjadi? Dhallu fa'adhallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka pemimpin tersebut sesat dan menyesatkan. Maka sungguh kita khawatir jika itu terjadi pada zaman kita hari ini. Dan kita berdoa agar zaman kita hari ini, khususnya negeri hari kita ini, belum mengalami zaman yang seperti itu. Karena tentunya ditandai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para khulafaur rasyidin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kiai yang ada hari ini, yang mereka wafat hari ini, maka itu merupakan tanda diangkatnya ilmu. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu," atau kama qala Rasulullah SAW. Rasul bersabda, tidaklah suatu zaman berganti, zaman datang silih berganti, kecuali zaman yang akan datang tersebut lebih buruk dari zaman sebelumnya. Seakan-akan itu adalah zaman kita hari ini. Walaupun kita berdoa, semoga zaman kita hari ini belum zaman yang diprediksikan dalam hadis tersebut.
Maka inilah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Agar ketika kita hendak memilih seorang pemimpin, menjadikan orang sebagai pemimpin kita, itu dengan ilmu. Bukan didasari hawa nafsu atau karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat. Tetapi ketika kita memilih karena ilmu, maka yang akan kita dapati adalah sebuah kesejukan, sebuah kebahagiaan. Karena seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang adil, itu adalah kebahagiaan bagi rakyatnya. Namun sebaliknya, jika pemimpin itu jahat, pemimpin itu zalim terhadap rakyatnya, maka itu adalah alamat kesedihan dan kesengsaraan bagi rakyat tersebut. Dan tentunya kita harus mendoakan seorang pemimpin. Para ahlu sunnah wal jamaah, mereka bersepakat untuk selalu mendoakan pemimpin mereka, apapun keadaan mereka. Siapapun mereka, ketika ia dijadikan, dipilih menjadi seorang pemimpin, maka wajib bagi para rakyatnya untuk mendoakan. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang sangat mustajab, niscaya aku akan sampaikan kepada pemimpinku. Karena memang kebahagiaan ada pada pemimpin yang adil. Pemimpin yang selalu memperhatikan rakyatnya. Pemimpin yang mau merasakan penderitaan rakyatnya. Ketika kita mendapati, memiliki sosok pemimpin yang seperti itu, maka itu merupakan kebahagiaan. Maka mulai sekarang, mari. Ikhwati wa akhwati fillah azan wa azakumullah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Khususnya di tengah wabah seperti ini. Maka sungguh tidak pantas kemudian kita menjelek-jelekkan. Maka hati-hati dalam bermedia sosial, bermedsos. Karena sesungguhnya apa yang kita tulis itu adalah watak dari diri kita. Apa yang kita ucapkan dalam media sosial itu adalah gambaran dari watak diri kita. Maka berhati-hatilah kalau kita mengeluarkan kata-kata, menulis perkataan, menulis status tanpa didasari ilmu, maka itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Maka lagi-lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan melahirkan sebuah ide yang sangat brilian, yang sangat cemerlang. Sebuah ide bagaimana menjadikan atau mengajak semua orang kepada kebaikan. Bukan mengajak untuk mengadu domba. Bukan menjadikan orang lain itu rusak. Tidak. Tetapi menjadikan saling memahami, saling memperhatikan. Maka inilah subhanallah. Konsep Islam dalam memaknai bahagia itu sangat sederhana. Karena memang bahagia itu ada ilmunya. Karena memang bahagia itu dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan kita memiliki ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan kepada mereka dalam mencari rezeki yang thayyib. Maka Allah akan mudahkan, Allah akan mengabulkan semua permohonan mereka. Maka yang harus kita perbaiki adalah bagaimana cara kita mengambil ilmu. Muhammad ibn Sirin pernah mengatakan dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fadru amman ta'khudhu dinakum. Kata beliau, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Fadru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah dari siapa
engkau mengambil ilmu tersebut. Maka inilah pentingnya kita mengaji, pentingnya kita memilih seorang guru, baik guru untuk diri kita maupun guru untuk anak-anak kita. Karena ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka kalau kita salah dalam mengambil ilmu, seakan-akan kita salah dalam mengambil intisari dari agama. Dan jelas, kalau kita salah dalam mengambil agama, pelajaran agama, intisari dari agama, maka sebuah kesesatan yang akan kita dapat. Maka jangan sampai kemudian kita membiarkan anak-anak kita belajar di tempat-tempat yang jauh dari norma-norma agama, khususnya pelajaran agama Islam. Pelajaran yang mendidik agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilihkan, kewajiban orang tua adalah memilihkan, mengajarkan guru yang baik untuk anak-anak mereka. Jangan sampai kemudian kita salah pilih. Karena pada akhirnya ketika anak kita durhaka, jangan pernah kita menyalahkan anak kita, tetapi salahkan diri kita. Kenapa kita salah dalam memilih guru untuk anak-anak kita? Dari semua ini bermuara dalam satu hal, bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan ilmu. Bahagia itu ketika kita bersama dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan mendapat kebahagiaan yang sejati, yang kemudian bahwasanya ilmu tidak cukup. Banyak orang yang berilmu tapi tidak kaya. Memang betul Allah berikan kaya dalam hati mereka. Allah berikan keridhaan, Allah berikan keikhlasan dalam hati mereka. Dan inilah yang harus kita bangun dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bahwasanya konsep bahagia itu sangat sederhana. Tidak perlu muluk-muluk. Cukuplah kita amalkan doa tadi dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian kalau ada yang salah, kita introspeksi. Kita tanyakan hati kita. Kenapa saya sudah belajar setahun, 2 tahun, Ramadan berganti Ramadan kemarin, Ramadan tahun yang lalu, tahun yang belakangan, bahkan hadirnya Ramadan tahun ini, kenapa saya tidak kunjung baik? Maka tanyakan dalam hati kita, pada hati kita, boleh jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada cara belajar kita yang salah. Mungkin ada yang salah ketika kita memilih seseorang menjadi guru kita. Maka masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Kesempatan kita untuk kemudian mengganti semua kesalahan kita. Masih ada waktu, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Maka Ramadan ini mari jadikan kesempatan untuk bermuhasabah. Karena memang Ramadan adalah madrasah kita. Yang namanya madrasah pasti ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Maka kita berharap kita termasuk orang yang lulus di madrasah Ramadan ini. Agar kita keluar dari madrasah ini, kita lulus dari madrasah ini menjadi seorang hamba yang muttaqin, yang tentunya menjadi seorang hamba yang bahagia. Menjadi hamba yang ceria. Ceria karena dia lulus dengan nilai yang sempurna di bulan Ramadan. Ia isi bulan Ramadan dengan kegiatan yang penuh dengan ilmu. Bukan
dengan hal-hal yang justru merusak, menjauhkan pahala di Ramadan tersebut. Maka pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-'azim, Rabbal 'arsyil 'azim, agar Allah senantiasa menjadikan hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu yang bermanfaat itu Allah mudahkan kita untuk mencari rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Yang kemudian Allah mudahkan semua itu agar kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Yang pada akhirnya kita berharap semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang salah dari doa. Tetapi mungkin yang salah adalah, tetapi hanya Allah yang tahu apakah doa tersebut akan dikabulkan langsung minggu yang akan datang, bulan ini, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, tahun ini, atau Allah akan simpan kelak di hari kiamat sebagai syafaat kita. Maka sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita selama 9 hari ini. Kemudian Allah panjangkan umur kita agar Allah mudahkan kita menyelesaikan berpuasa hingga 30 hari ke depan. Dan kita berharap ketika kita lulus nanti, ketika Ramadan ini usai, Allah menerima semua ibadah kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Dan saya kembalikan ke MC. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustadz Zalal Bufat yang telah memberikan materi tentang bahagia dengan ilmu. Tadi disampaikan oleh Ustadz, kunci kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang kedua adalah makanan yang thayyib, kemudian yang ketiga adalah amal yang diterima. Doanya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah doa itu ketika kita panjatkan dan kita minta tulus kepada Allah SWT akan memberikan kebahagiaan pada kita insyaallah. Baik Ustadz, sebelumnya mohon maaf kepada jamaah tadi beberapa kali sinyal belum mendukung sehingga tadi ada sedikit suara yang terputus tadi dari Ustadz, tapi tidak mengurangi esensi dari materi yang telah disampaikan. Afwan Ustadz, apakah ada tanya jawab atau langsung ditutup Ustadz? Afwan Ustadz, apakah ada tanya jawab atau bagaimana Ustadz? Baik, asalnya cukup malam ya. Sampai selesai memaksimalkan. Jadi untuk sesi tanya jawab ditiadakan saja. Oke. Baik Ustaz. Barakallahu fikum ya. Insyaallah jamaah sudah sangat paham konsep bahagia ini. Jadi nampaknya baik.
Jazakallah khair Ustadz atas materi disampaikan. Tadi disampaikan oleh Ustadz untuk tanya jawab malam ini sementara ditiadakan karena waktu sudah malam. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada jamaah untuk mengikuti kajian Sabtu besok insya Allah ba'da subuh. Pada Ustadz Jalal Al-Ghufar kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga memberikan berkahan dan manfaat. Jazakallah khair Ustaz. Baik, kepada para jamaah mengingatkan insya Allah besok kita seperti biasa ada kajian pada subuh. Insya Allah untuk besok bisa ditambahkan Pak Taryana untuk materi kajian besok. Ya, untuk kajian besok insya Allah kita ada kajian pada subuh yaitu kitab Riyadhus Shalihin akan disampaikan oleh Ustadz Muhtadin. Kemudian untuk kajian pada taraweh insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yasir Ali Kutau dengan tema kiat menikmati berjamaah bersama keluarga. Kami juga mengajak kepada jamaah Masjid Baitus Salam untuk senantiasa ikut memakmurkan masjid dari rumah dengan cara memberikan infak terbaiknya untuk operasional masjid. Kebutuhan masjid insya Allah per bulan rata-rata sekitar 23,5 juta per bulan. Jamaah bisa ikut berinfak menyalurkan sebagian rezekinya ke rekening BNI Syariah pada layar yang telah ada di depan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk laporan keropak online untuk bulan April dan Mei pemasukan 16,9 juta, kemudian pengeluaran 26,3 juta. Kemudian untuk periode 1 sampai 8 Mei pemasukan 1,5 juta, alhamdulillah, kemudian pengeluaran ada 500.000. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya pada Masjid Baitus Salam. Insya Allah kita akan gunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran umat seperti itu. Baik, karena waktu telah cukup malam, setengah 10, dan waktu kajian setelah usai, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.